Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan mulai mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi bayangkan saja ibu ada di depan kalian. Jadi kita akan mulai belajar bersama. Sebelum kita awali pelajaran hari ini, kalian bisa mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu, meliputi bolpen ataupun pensil dan juga buku untuk kalian mencatat. Dan jangan lupa kalian persiapkan handphone karena hari ini kita akan belajar melalui daring. Hari ini kita akan belajar present tense. Apakah kalian sudah pernah mendengarnya? Tentu iya, karena Ibu sudah pernah membahas present tense waktu kita masih belajar normal seperti dahulu. Ya, akan Ibu review lagi present tense itu apa? Present tense adalah tenses dalam bahasa Inggris yang menerangkan waktu sekarang. Ya, untuk present tense itu untuk menerangkan waktu sekarang ataupun sedang terjadi. Nah, dalam present tense ini ada rumusnya. Nah, yang pertama adalah positif, yang kedua negatif, yang ketiga interrogatif. Nah, untuk positif rumusnya adalah S itu adalah subjek plus verb. Verb adalah kata plus S atau ES. Kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa sih harus ada S atau ES? Untuk verb ditambah belakangnya S atau ES itu untuk subjek yang she, he, it ya, diingat-ingat. Kalau untuk verb atau kata kerja yang belakangnya ditambahin S ataupun ES itu pasti depannya atau subjeknya itu pasti she, he, ataupun it. Nah, yang kedua adalah negatif. Negatif adalah rumusnya subjek plus do atau does plus not plus verb. Nah, S di sini adalah subjek. Kemudian diikuti dengan do atau does. Nah, ini jika ada yang bingung, do atau does ini penggunaannya saat do. Nah, do ini untuk subjeknya itu I, you, we, they. Kemudian jika menggunakan does ya, ini belakangnya ada S, ES ya, berarti ini jika subjeknya adalah she, he, it ya, diingat-ingat she, he, it. Kemudian ditambah dengan not dan ditambah dengan verb. Verb adalah kata kerja. Nah, yang membedakan di sini apa? Di sini yang membedakan ini adalah not ya. Karena ini kalimat negatif, jadi harus ada not-nya. Kemudian ada interrogatif. Interrogatif itu adalah kalimat tanya ya. Kalian juga udah sering bikin kan? Pasti sudah ada sebagian yang sudah paham, ada yang sebagian masih bingung untuk yang interrogatif. Untuk yang interrogatifnya ini ada rumusnya juga. Rumusnya itu seperti apa? Do atau does plus S plus verb ya. Untuk do ini untuk subjek apa? Ya, betul ya. I, you, we, they itu pasti memakai do. Do. Kalau yang does itu pasti apa namanya? Subjeknya adalah she, he, atau it ya. Kemudian diikuti subjek dan verb. Nah, biasanya kalau pertanyaan yang diawali dengan do atau does itu artinya adalah apakah ya. Jadi kalau kalian ada yang tanya, Bu, bahasa Inggrisnya apakah itu apa? Nah, ini sudah bisa disimpulkan ya. Biasanya itu pertanyaan diawali dengan do atau does. Nah, jika kalian ada yang bingung dengan apa yang disebut dengan subjek, akan Ibu jelaskan
lebih lanjut. Nah, subjek dalam bahasa Inggris tidak jauh beda dengan subjek dalam bahasa Indonesia ya. Jika kalian di bahasa Indonesia, kalian belajar mengenai SPO, yaitu subjek, predicate, objek. Nah, dalam bahasa Inggris tidak jauh berbeda. Namanya aja hampir sama ya, cuma tulisannya aja yang agak ke Inggris-Inggrisan ya kan. Nah, subjek ini biasanya adalah nama orang ya. Namun dalam bahasa Inggris juga ada nama pengganti begitu ya. Yang pertama adalah I. I adalah saya. Kemudian you adalah kamu. Kemudian ada we adalah kami. Kemudian ada they adalah mereka. Ini kalian pasti masih ingat lah ya, kan ibu juga udah pernah nyuruh ngafalin kan. Nah, ini I, you, we, they ini jika dalam yang negatif tadi itu do bukan does ya. Pokoknya tidak ditambahin dengan s ataupun es verbnya atau kata kerjanya. Kemudian yang kedua adalah she. She adalah dia perempuan. Kemudian ada he adalah dia laki-laki. Kemudian ada it. It itu benda. Nah, ini untuk she, he, it ini ada perlakuan spesial. Spesialnya itu seperti apa? Kata kerjanya itu ditambah dengan s ataupun es belakangnya, begitu ya. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung meluncur ke contohnya. Kita langsung ke contoh kalimat positif ya. Jika ada yang membawa buku, silahkan kalian buka halaman 25 karena di situ juga ada rumus-rumusnya atau formulanya, positif, negatif, interrogatif. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang contoh kalimat positif. Yang pertama adalah I go to school every day. Artinya, saya berangkat ke school adalah sekolah, everyday artinya setiap hari. Nah, untuk kalimat positif tadi rumusnya apa? Jika ada yang mencatat. Ya, rumus kalimat positif adalah subjek plus verb atau kata kerja ditambah s ataupun es ya. Nah, di sini subjeknya itu apa? Subjeknya adalah I yang berarti saya. Kemudian kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah go ya, yang artinya berangkat. Bu, ini kenapa Bu kok nggak ada S ataupun ES-nya? Nah, ini karena subjeknya adalah I. Jika subjeknya adalah Rani ataupun Rina ataupun Isyana, maka go ini ditambahin dengan es di belakangnya. Jadinya adalah Isyana goes to school every day ya, begitu. Kemudian yang kedua adalah Raisa is very beautiful. Artinya Raisa sangat cantik. Nah, ini subjeknya adalah apa? Ya, subjeknya adalah Raisa. Kemudian verbnya adalah is ya. Kemudian untuk contoh nomor 3 adalah a frog jumps from branch to branch. Artinya adalah seekor kodok melompat dari dahan ke dahan. Nah, ini sebenarnya di sini jam adalah yang artinya melompat, itu tulisannya cuma JUMP ya. Aslinya tulisannya jam. Nah, ini di belakangnya kok ditambahin S. Kenapa?
Ya, betul, karena subjeknya adalah a frog, artinya seekor kodok. Seekor kodok itu termasuk dari apa? Salah satu she, he, it tadi. Makanya untuk kata kerjanya diimbuhin s di belakangnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh kalimat negatif. Tadi rumusnya seperti apa yang kalimat negatif? Ya, betul. Rumusnya adalah S, subjek, plus do atau does, plus not, plus verb ya. Kita langsung saja ke contoh-contoh pertama. I do not go to school every day, atau bisa disingkat dengan I don't go to school every day. Jadi kalian jangan bingung ya kalau di bahasa Inggris ada tulisan D-O-N, koma atas T, kemudian ada D-O-E-S-N, koma atas T, ataupun I-S-N, koma atas T, itu artinya tidak ya. Don't, isn't, doesn't. Jadi kalian nggak usah bingung ya. I do not go to school every day atau I don't go to school every day. Ini kita coba cocokkan ya. Subjeknya di sini apa? Ya, subjeknya di sini adalah I. Kemudian do atau does. Pilih saja karena di sini subjeknya I, jadi memakai do, kemudian ditambah dengan not, kemudian ditambah dengan verb atau kata kerja. Kata kerjanya apa di sini? Ya, kata kerjanya adalah go, yang artinya berangkat. Untuk ke belakangnya pasti sama, yang berubah cuma di awalnya saja. I go to school, jadi I do not go to school. Begitu ya. Sampai sini paham? Ya, pinter ya kalau paham ya. Kemudian yang kedua, Raisa is not very beautiful. Ya, Bu ini kok tidak memakai do atau does? Ya, karena is ini sudah pengganti atau does. Is adalah to be, jadi tidak usah diganti do atau does, cukup subjeknya di sini adalah Raisa, do atau does-nya ini diganti dengan is dan ditambah dengan not plus verb. Selanjutnya adalah contoh nomor 3. A frog does not atau doesn't jump to branch, artinya seekor kodok tidak melompat dari ke dahan. Nah, di sini subjeknya apa? Subjeknya adalah a frog. Kemudian ditambah do atau does. Karena a frog jadi memakai does ya. Karena frog itu salah satu dari she, he, it. Dia adalah kategori it ya, benda. Hewan dalam bahasa Inggris itu benda ya. Kemudian plus not ya, does not, kemudian verb atau kata kerja. Kata kerjanya di sini apa? Di sini adalah jam. Nah, jika kalian sadar, tadi di kalimat positif tadi jamnya itu belakangnya diimbuhin S. Kenapa ini tidak diimbuhin S, Bu? Nah, ini karena S-nya sudah dipindah ke does ini ya. Jadi awalnya do, belakangnya ditambah dengan ES. Karena ini depannya sudah ada S-nya, jadi belakangnya ini sudah tidak usah ditambah dengan S. Begitu ya. Adalah contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah do atau does plus s subject plus verb atau kata kerja. Oke, yang pertama adalah contohnya tadi ya. Do you go to school every day?
artinya adalah apakah kamu berangkat sekolah setiap hari? Nah, jika kita cocokkan dengan rumusnya adalah di sini sudah ada do. Kemudian subjeknya adalah you. Kemudian verbnya atau kata kerjanya adalah go. Untuk ke belakangnya masih sama ya dengan kalimat yang positif tadi, yang berubah hanya depannya saja, yaitu do you go to school every day? Artinya apakah kamu berangkat sekolah setiap hari? Nah, gampang kan? Gampang dong ya, kan sudah sering berlatih. Kemudian contoh yang kedua adalah is Raisa very beautiful? Nah, do atau does di sini diganti dengan is yang merupakan to be ya. Is di sini juga artinya apakah? Is Raisa very beautiful? Jika kalian bingung ya, dibikin mudah aja. Pokoknya yang do atau does atau is atau are atau am itu dipindah ke depan. Nah, contohnya kayak ini tadi. Does, tadi kan kalimatnya a frog. Yang positif a frog jump from branch to branch. Yang negatif adalah a frog does not jump from branch to branch. Nah, ini tadi tinggal memindahkan saja, yang does tadi dipindah ke depan, tidak usah diimbuhin dengan not ya, karena not itu adalah rumus dari kalimat negatif ya, sedangkan ini kita membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Tinggal dipindah saja does tadi ke depan, kemudian subjek di sini apa? Subjeknya adalah a frog, kemudian verb atau kata kerjanya adalah jump yang artinya melompat. Untuk ke belakangnya masih sama. Nah, sekarang kalian lebih paham kan? Atau lebih bingung? Paham dong ya, karena sudah Ibu jelaskan secara mendetail. Karena kita sudah belajar tentang positif, negatif, dan interrogatif, jadi saatnya kita latihan soal. Nah, jika kalian lihat video ini akan ada latihan soal. Ini nanti kalian kumpulkan ya, maksimal malam nanti, pukul 9 malam akan Ibu tunggu. Ini gampang saja, Ibu sudah membuat kalimat positif, jadi kalian membuat kalimat negatif dan interrogatifnya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya. Di sini ada 5 kalimat. I have a brother. My best friend is Angel. I go to supermarket with my mother. Taylor is reading a book. Kemudian yang terakhir adalah she has a beautiful hair. Nah, ini kalian tinggal, karena ini sudah kalimat positif ya, jadi kalian tinggal membuat kalimat negatif dan interrogatifnya. Untuk bab selanjutnya adalah bab descriptive text. Untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, berarti di video yang selanjutnya. Kalian sudah pernah dengar dong ya, tentu karena Ibu sudah pernah ngasih tugas kalian mengenai descriptive text. Namun ada beberapa anak yang belum mengumpulkan ya, tolong Ibu tunggu tugas dari kalian, karena itu juga salah satu nilai penunjang kalian. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, jadi ya nilainya kosong. Nah, kalau teman-teman lain yang sudah mengumpulkan nilainya bagus, kalau kalian nggak bagus, jangan ada yang protes ya, karena kalian tidak mengumpulkan tugasnya. Hari ini kita akan menambah kosakata kita dalam bahasa Inggris ya.
salah satu kosakata yang mendeskripsikan tentang sesuatu begitu. Biasanya kalau nggak tahu orangnya, ciri-cirinya gimana sih? Ciri-cirinya orangnya tinggi, kulitnya putih, hidungnya mancung, ya begitu ya. Kita hari ini akan membahas itu. Nanti Ibu akan membacakan cara baca bahasa Inggrisnya dan Ibu juga sudah tulis artinya di sini untuk menambah kosakata kalian ya. Yang pertama adalah flat nose. Flat nose adalah hidung pesek. Kemudian pointed nose adalah hidung mancung. Kemudian ada curly hair. Curly adalah keriting. Hair itu rambut. Curly hair adalah rambut keriting. Kemudian straight hair adalah rambut lurus. Kemudian ada tall. Tall itu tinggi. Kemudian ada short. Short itu pendek. Nah, ini white skin. White adalah putih. Skin itu kulit. Berarti artinya kulit putih. Kemudian ada dark skin. Artinya kulit yang gelap. Kemudian ada old. Old adalah tua. Kemudian ada young, itu muda. Small itu adalah kecil. Big itu besar. Kalau contoh small, semut ya, semut itu small. Kemudian contoh yang big, gajah itu big ya, begitu. Kemudian ada lagi thorny. Ini adalah berduri. Nah, biasanya yang thorny, yang berduri itu apa? Contohnya landak ya. Landak itu thorny. Kemudian ada furry. Furry itu lembut. Contohnya kayak kucingnya Bude itu ya, yang bulunya lembut-lembut. That cat is furry. Bulu-bulunya itu lembut. Kemudian thin. Thin adalah kurus. Nah, yang terakhir adalah fat. Fat itu gemuk. Nah, cukup sampai sini ya pelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas yang membuat kalimat negatif dan interrogatif tadi, jangan lupa Ibu tunggu sampai jam 9 malam dan jangan lupa tugas yang sebelum-sebelumnya yang mungkin yang belum mengerjakan masih Ibu tunggu lagi ya untuk kalian kirim. Dan jangan lupa untuk pelajari kata-kata yang baru tadi itu untuk menambah kosakata kalian dalam bahasa Inggris agar nanti minggu depan kita bisa mempelajarinya lebih lanjut ya. Cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you later.